Gue gak ada urusannya mau owner, mau siapa, mau sama reviewer. Tapi intinya adalah gue pengen skincare di Indonesia ini sehat. Dalam arti kata, kalau ada produk-produk yang dia ingredientsnya tidak sesuai, melebih-lebihkan, juga harus dibenahi. Apalagi kalau yang berbahan berbahaya, merkuri, harus diberantas. Saya sangat prihatin melihat Nikita Mirzani yang mungkin dia nggak ada lagunya, nggak ada filmnya, tapi kaya gitu. Dari mana uangnya? Ternyata uangnya dengan cara-cara seperti ini gitu. Usut tuntas saja. Kalau perlu dicicil, misalnya dia sini meras 24 miliar, di sana 2 M, sehingga Nikita Mirzani bisa dituntut atau dihukum sampai 100 tahun, bahkan 1000 tahun gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, Nikita Mirzani itu cari duit dari pansos gitu. Oh dia cari duitnya dari cara begitu. Kita harus tahu bahwa dia itu menanggung 3 anak, nggak punya suami. Jadi cara apapun dia untuk mendapatkan duit untuk anaknya. Itu seorang ibu, ngerti? Ibu itu akan melakukan sesuatu apapun demi anaknya biar makan. Itulah kasih sayang seorang ibu. Jadi jangan kita menganggap itu jelek. Paham? Justru lebih jahanam ibu yang meninggalkan anaknya tanpa memberi makan. Ya? Kita harus berpikir ke situ. Jangan melihat orang dari sisi jeleknya dulu. Lihat dulu apa yang dilakukan demi apa. Demi apa? Itu yang paling penting. Hah? Seorang ibu memaling makanan biar anaknya makan. Tuhan juga Maha tahu. Itulah seorang ibu. Dengan cara apapun dia mendapatkan duit untuk anaknya. Jangan lihat dianya, lihat anaknya. Tarik semua barang yang busuknya. Ya. Jangan dijual ke reseller terus lu cuci tangan. Enak aja lu. Ya. Nggak peduli, jangan dibelokin ke pemerasan. Ini ada barang-barang busuk yang beredar di negara kita, itu. Jangan belok-belok ke pemerasan. Pemerasan mah nggak ada tai-tainya. Kalian udah untungnya udah ratusan miliar ya. Pemerasan cuma 4 miliar, nggak ada tai-tainya. Nggak paham? Nggak ada seujung kuku 4 miliar. Lu ngeruk berapa duit? Enak aja lu ngomong. Ya. Udah gitu yang dirugiin juga orang-orang nggak punya lagi. Yang mau beli barang aja tuh setengah mati. Nggak ada pemerasan di sini. Nggak usah ngomong-ngomong pemerasan. Buktinya nanti di pengadilan. Tidak ada pemerasan. Doktif apalagi. Jelas-jelas. Kalau soal Nikita Mirzani, fight di pengadilan. Ya, keluarin barang bukti semua. Jadi jangan dibelokin. Kita semua harus fokus. Ada barang busuk yang beredar. Memperkaya diri sendiri. Para pendukung Nikita Mirzani, kalian jangan main tuli-tuli atau buta-buta mendukung. Harus lihat dulu. Nah, kalau Nikita memang bersalah, ya kita dukung untuk proses hukum yang adil. Beri support buat Nikita Mirzani. Jangan lagi kalian teriak-teriak Nikita Mirzani dizolimin. Karena penyidik bekerja berdasarkan 2 alat bukti, maupun hakim nanti akan berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinannya. Aku agak pusing, Nikita NM ini agak liar dia dalam mereview satu perkara dengan cara-cara gitu. Kerjanya kan cuma tidur, bangun tidur, guys, gini-gini, marah, ribut gitu kan. Berarti kalau memang suatu perdamaian harus dengan ada uang dan nominal, menurut saya dia nggak ada bedanya kayak preman-preman. Ya mending dia jadi tukang Pak Oga atau tukang parkir. Jelas tukang parkir itu menunggu mobil orang, jangan sampai lecet atau terbentur. Kalau dia bukan menunggu, mengganggu. Ya supaya orang nggak gue ributin. Ntar kalau gue ributin, gue kenal banyak pejabat polisi, terlalu ditangkap contohnya di ini. Orang pada takut gitu. Nah tapi kan ternyata dugaan orang dia memiliki kekuatan nggak ada. Tumpul. Karena saya tahu polisi Indonesia tidak mau berteman dengan penjahat. Ada yang blokir gue nih. Satu si ular, satu si bawang abu-abu. Kok samaan sih bikin grup ya? Nikita Mirzani sudah mengantongi sebagian dukungan dengan menjadi pahlawan yang membongkar sindikat mafia skincare. Yang jelas pihaknya Nikita, pembelaan Nikita yang paling utama adalah dia membela kepentingan masyarakat banyak dari ancaman mafia skincare.
Seharusnya kepolisian juga mendalami adanya mafia skincare ini. Banyak pihak yang terheran dengan sudah terang benderangnya bukti yang dibawa Nikita dan Doktif dengan sindikat mafia skincare, tapi pihak aparat bersangkutan tak melakukan tindakan. Banyak netizen yang masih berharap agar pihak penegak hukum di persidangan nanti tidak berat sebelah hanya kepada Nikita saja. Pemerintah harus tegas. Nikmir Doktif membela orang banyak, membela kepentingan masyarakat umum untuk membasmi yang namanya skincare evergreen. Wajibnya Nikita Mirzani dan Doktif harus diringankan. Jelas memang kalau saya jadi pihaknya Nikita, memang pembelaan dia yang paling utama adalah dia membela kepentingan masyarakat banyak dari ancaman mafia skincare. Artinya mafia skincare ini siapa? Adalah pengusaha-pengusaha yang mendapatkan keuntungan berlimpah tapi mengorbankan kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah diwakili oleh Kepolisian Republik Indonesia sepatutnya menegakkan hal ini dengan tegas. Nah, tapi memang tidak bisa bandingkan dengan apa dugaan yang dialami oleh Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh Dr. Gladys. Nah, di sini kita mesti arif bijaksana. Karena kenapa? Di satu sisi NM ini sering sekali mengalami dugaan tindak pidana. Artinya di pelaporan dia menerima banyak laporan polisi. Saya pikir dari awal karena dia banyak temannya di kepolisian, dia bisa lolos dari perkara ini. Nikita Mirzani, kamu itu siapa? Berani meras orang siapa? Ya kan? Emang kalau lu teriak-teriak, terus orang takut bayar lu. Kalau gue nggak takut, dari dulu gue nggak takut sama Nikita Mirzani. Ya, jadi saya bilang orang kayak begini nggak usah dilawan. Nanti dia akan terbentur dengan perbuatan dia sendiri. Terbuktilah apa yang dia tanam dia petik. Akhirnya dia menjadi bukan artis sekarang. Kalau Rasman dengan Firdaus mantan pengacara, kalau mereka adalah mantan artis, ya kan? Kalau keluar nanti jadi mantan narapidana. Kalau sekarang jadi penjahat yang lagi di proses hukum sebagai terdakwa dan dituntut dan akan divonis berat. Iya, makanya kalau permintaan maaf itu kemudian menghilangkan pidana, wah enak kali. Besok kita jadi ini kan? Nggak bisa permintaan maaf, Iya. nggak bisa, iya nggak bisa. Ditanya kok aneh masih bisa jualan bebas? Mereka itu Mambel tidak tahu rasa malu, ya mungkin sudah kebanyakan makan uang haram atau entahlah. Mereka itu tidak tahu rasa malu. Agama aja bisa dipermainkan loh. Agama, kelas agama bisa dipermainkan. Kan lucu misal SS bilang begini, saya memaafkan Doktif. Hello, Doktif kagak minta maaf sama elu. Ya tolong ya, elu yang ngelabrak Doktif.